dan pikiran. Kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan. Ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani. Pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti. Kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Masalah apa? Mungkin ada yang mau diceritain. Teteh tuh masalahnya tuh cuma satu. Apa? Dipanggil yang listrik. Lah kan teteh kan kurus, tinggi, kayak yang listrik. Jalu, nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Jalu tahu kan tadi yang Jalu omongin itu nggak baik. Jawab Bapak. Tahu kan, tadi itu bercandanya kelewatan. Kalau Teteh kenapa-napa gimana? Jalu mau tanggung jawab. Bapak, jangan nakut-nakutin Ngomongnya sembarangan soalnya. Sama saudara tuh jangan kayak gitu. Harusnya sama saudara tuh saling dukung, tuh beruntung punya kakak sebaik Teteh. Udah Bu, punten Ibu, sekarang tolong dilihat si Teteh bisa kenapa-napa. Dilihat ke kamar. Teh, Ibu boleh masuk, Teh? Masuk aja, Bu. Teteh tadi kenapa pergi gitu aja? Teteh sebenarnya ada masalah apa? Cerita atuh sama Ibu ya. Mungkin aja Ibu teh bisa bantu. Ibu, ini asa sedih lihat Teteh nangis gini. Udah atuh ya gelis. Atos ya, jangan nangis terus. Ayo sini cerita sama Ibu.
dengerin AA tadi ya. Udah dimarahin nggak sama ibu sama bapak? Beneran? Tapi tersinggung, Bu. Iya teh, itu mah wajar. Teteh dah nggak salah enggak. Cuman ibu teh gimana ya? Sebenarnya teteh punya masalah apa? Bener gitu yang tadi AA bilang, teteh ada masalah di sekolah. Benar, tiap hari itu teteh dipanggil kayak gitu. Teteh tahu teteh emang cungkring, terlalu tinggi kayak tangga, goreng patut deh ya. Aduh, mau suku sama teteh. Teteh jangan ngomong kayak gitu teteh. Enggak. Buat ibu mah teteh nggak kayak gitu. Bener, teteh mah keren pokoknya. Teteh banyak banget orang yang pengen tinggi kayak teteh. Bohong, ibu mah cuma menghibur teteh aja. Tuh masa ibu tuh cuma menghibur atau teteh mending nggak percaya sama ibu. Teh, kalau bisa ya ibu balik lagi ke masa lalu ya. Ibu mah pengen banget dah kayak teteh. Tinggi kayak gini keren. Teh, kesuksesan sama masa depan seseorang itu teh gak dilihat dari fisiknya, tapi tergantung dari sifatnya, dari perilakunya, dari kecerdasannya. Ya, coba ya ibu tanya nih, teteh kemarin semester kemarin ranking berapa teteh? 1 sih. Tuh, ranking 1 teteh. Mending bangga ibu sama bapak sama teteh. Senang gak teteh? Teh, Tuhan itu teh maha adil. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teteh sama teman-teman teteh gak akan sama potensinya, fisiknya, kepribadiannya. Gitu teh. Ibu pengen cerita ya. Waktu dulu ibu masih sekolah kayak teteh, ibu juga pernah teh jadi orang yang dibully, yang diejek-ejekin. Katanya ibu teh pendek lah, inilah, itulah. Cuman sama ibu mah udahlah, gak usah diladenin. Ibu kok bisa sih kuat kayak gitu? Iya teh, kita itu gak bisa menutup mulut orang, gak bisa bikin orang diem. Apalagi orang-orang kayak gitu teh selalu aja ada di tiap lingkungan. Cuman gimana kita memperkuat diri teh, kitanya yang mesti tangguh. Kita itu harus jadi perempuan yang kuat, yang gak akan runtuh dan tumbang meskipun ada banyak badai permasalahan. Dan ibu tuh ngelihat teteh itu
perempuan yang seperti itu. Perempuan yang tangguh, yang hebat. Makasih, Bu. Teh, ingat ya, Teteh nggak usah ngebales mereka. Biarin aja. Yang penting Teteh punya banyak temen yang support kan sama Teteh. Banyak. Boleh masuk? Boleh, sini. Sini ya, duduk sini. Teh, aku minta maaf ya tadi. Aku tahu kok kalau Teteh punya kelebihan dari itu. Minta maaf ya. Iya. Jangan diulangin ya. Iya. Aduh, ada emak. Ya udah, kalian lanjutin makan ya, temenin bapak. Ibu ke depan dulu. Emak. Sok duduk, Mak. Ada apa, Mak? Ini Bu Damai, besok teh kan hari Minggu. Eta anak saya teh mau pulang dari Jawa. Nah rencana nate saya mau ngundang Ibu Damai dan keluarga buat makan-makan. Urang mali. Aduh, mendikin kah seneng diundang sama emak. Saya mah pasti dateng, Mak. Sekeluarga. Wajib datang. Tapi yang pulang dari Jawa teh siapa aja? Eta si Ujang, anak saya yang pertama, sama istri dan anaknya baru aja lahiran. Oh, yang lahiran awal tahun itu ya. Aduh, pasti bayinya teh lucu pisan. Oh, atuh pasti, atuh incu emak pasti lucu, jeung sehat. Etanya istri anak saya teh menitrat teh ngurus bayina. Eta mah tiap hari asik imunisasi tidak pernah terlambat. Baru lahiran langsung diajak ngobrol. Unggal poe teh cacitu cacos we. Jadi anaknya teh pinter. Ih, atuh jadi pengen mangku. Atuhnya pokoknya mah udah Mai wajib datangnya bawa tas si Akang, si Jalu, jeung si Nur. Pokoknya kita makan enak, kita goreng ayam ya. Siapa tahu nanti teh Bu Damai pengen nambah lagi. Itu bisa aja semua. Ya tuh ya udah ya, Mak mau pamit dulu. Iya tuh ya. Hati-hati ya Mak ya. Mangga. Tentunya nggak ganggu. Assalamualaikum, halo perempuan Jawa Barat juara. Bertemu kembali di kelas Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Ayuna Haziza, FC Psikolog, Master of Trainers Koper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang pengasuhan anak dan remaja. Sudah kita saksikan bersama dalam video tadi bagaimana cara Ibu Damai dalam berbicara dan memperlakukan putri sulungnya Nur yang sedang merajuk karena diejek oleh adiknya Jalu. Dan kita juga melihat bagaimana sikap Ibu Damai pada Jalu yang mengejek tetehnya yaitu Nur. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati dan pikiran ibu-ibu sekalian. Nah hanya si ibu teh ka teteh namah kitu, ai ka adina benten deui. Nah beuti beda-bedakeun. Pertanyaan yang bagus sekali ibu-ibu. Namun sebelum saya menjawabnya, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang pola asuh. Pola asuh? Apa sih pola asuh itu? Ibu-ibu masih ingatkan cerita dalam video tadi? Nah, cara Ibu Damai dalam bersikap dan berinteraksi dengan anak-anaknya Nur dan Jalu, kita sebut dengan pola asuh. Jadi, pola asuh adalah cara orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajari, dan mengontrol anak agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik dan kelak menjadi orang dewasa yang mandiri
dan bertanggung jawab. Ibu, peran ibu dalam pengasuhan anak sangat besar. Untuk itu, ibu perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana pengasuhan anak yang baik. Catat ya Bu, ada 7 peran yang bisa kita lakukan dalam mengasuh anak-anak kita. Yang pertama dan paling mendasar, penuhi kebutuhan biologis anak ibu. Berikan makanan yang sehat, tidak perlu mahal dan berlebihan, namun pastikan gizinya terpenuhi dan jumlahnya cukup. Jangan terlalu banyak makan mie instan, makanan cepat saji, atau makanan yang mengandung MSG. Selain itu, ibu juga harus memastikan agar anak dapat tidur dan beristirahat dengan cukup, berpakaian layak, dan berada dalam lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang kedua, sediakanlah lingkungan yang baik untuk anak ibu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ciptakan suasana rumah yang nyaman, berikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan jangan lupa limpahkan anak dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Yang ketiga dan keempat, lindungi anak dan berikan pendidikan yang baik. Pastikan lingkungan sekitar anak aman, berikan pendidikan agama, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Yang kelima, tuntut, arahkan, dampingi, dan berikan pertolongan pada anak. Luangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan anak. Ajarkan mereka untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya. Berikan tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pekerjaan rumah sesuai dengan umur mereka. Misalnya, anak yang lebih kecil membantu melipat baju, sementara anak yang lebih besar dapat membantu mencuci bajunya. Kemudian, berikan aturan dan jalankan aturan dengan konsisten dan berkelanjutan. Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Dalam suatu kesempatan, pernah ada seorang ibu yang curhat pada saya. Bu, abi mah lieur ku kalakuan budak abi. Keur mah jarang sakola, lain nggak bantuan beberes, kalaka main HP bae gawena teh. Lamun dititah ngajawabna engke bae. Bari jeung ambek jeung teu dilaksanakeun. Nah ningali budak batur mah meuni soleh, bager. Kunaon ari budak abi teh bet kitunya? Lieur abi mah. Ibu-ibu hebat, sekali lagi saya sampaikan bahwa anak adalah cerminan dari orang tuanya. Bila kita ingin anak kita bersikap baik, maka berikanlah contoh perilaku yang baik. Bila kita ingin anak kita berkata-kata yang sopan dan baik, maka bertutur katalah yang baik pada anak kita. Ibu akan menjadi contoh bagi anak perempuan ibu, bagaimana kelak ia akan berlaku sebagai seorang ibu. Ayah akan menjadi contoh bagi anak laki-laki, bagaimana kelak ia akan berlaku sebagai seorang ayah. Yang keenam, dukunglah anak ibu. Tunjukkan kasih sayang yang tulus, beri pujian akan sikap baik mereka, dan tunjukkan rasa bangga atas prestasi yang mereka raih. Dan jangan lupa, beri semangat bila mereka gagal, serta nasihat dengan bahasa yang baik bila mereka melakukan kesalahan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, ajarkanlah anak ibu menjadi anak yang peka. Dengan kasih sayang yang kita berikan, anak juga akan belajar mengasihi sesamanya. Sehat secara emosional, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan akan tumbuh menjadi anak yang bahagia. Pola asuh yang baik memiliki ciri-ciri diantaranya dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, dan konsisten. Maksudnya, cara kita mengasuh atau bersikap pada anak yang masih anak-anak tentu tidak sama dengan cara kita mengasuh atau bersikap pada anak kita yang sudah remaja. Dan cara kita memperlakukan anak perempuan pastilah berbeda dengan memperlakukan anak laki-laki. Bukan pilih kasih, namun disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Karena setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tersendiri yang berarti juga akan berbeda dalam pengasuhannya. Berikut adalah tahap perkembangan yang memerlukan perhatian khusus. Sejak anak-anak dalam kandungan, pengasuhan anak usia dini, pengasuhan anak usia sekolah, dan pengasuhan anak remaja. Dari mulai ibu mengandung, berikanlah asupan yang bergizi, jaga kesehatan ibu, berperilaku baik, tenang, jangan lupa beribadah agar hati kita tentram. Saat anak masih berusia dini, tetap perhatikan asupan gizi agar seimbang, perbanyak interaksi dengan ibu bapak, ajarkan berbicara, ajak bercerita, latih kemandiriannya, libatkan dalam pekerjaan rumah yang sederhana, ajar anak untuk berbagi, dan mulai konsisten dalam penerapan aturan. Saat anak sudah mulai bersekolah, tekankan perilaku baik dan sopan. Berikan kontrol eksternal, dorong anak untuk aktif dan kreatif. Berikan alasan untuk tindakan yang salah, yakinkan anak untuk disiplin, dan berbicaralah dengan kalimat yang positif. Lalu bagaimana untuk anak remaja?
Ibu, anak remaja bukanlah anak kecil, namun bukan pula orang dewasa. Mereka ingin kemandirian, namun masih perlu bimbingan dari orang tuanya. Pada masa ini, konsep diri sudah mulai berkembang. Konsep diri adalah bagaimana remaja memandang dirinya sendiri. Karena itu Ibu, jadilah contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita agar mereka memiliki konsep diri yang positif. Jadi untuk mengasuh anak remaja kita, Ibu perlu memperlakukan mereka sebagai teman atau adik, sering berkomunikasi dan berdiskusi, dorong anak untuk selalu terbuka, jadilah pendengar yang baik, berikan teladan, dan tetap awasi dan awal perkembangan kejiwaannya agar terhindar dari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang jelas bukan mengapa Ibu Damai bersikap berbeda pada Nur dan Jalu? Jawabannya, karena Ibu Damai mengetahui dengan jelas tahap perkembangan anak-anaknya, serta mengetahui karakteristik masing-masing anak, sehingga memperlakukan mereka sesuai dengan usia dan karakteristiknya. Ibu Damai juga memahami dengan baik perannya dalam pengasuhan anak. Demikian penjelasan tentang pengasuhan anak dan remaja. Sampai bertemu kembali di kelas Koper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat.